Serial seperti Jujutsu Kaisen memadukan fantasi dengan hal mengerikan, supranatural, horor, dan berbagai momen tersuram di kehidupan seseorang. Namun dalam sebuah cerita yang didominasi oleh momen gelap seseorang, ada beberapa momen di mana cerita karakter tersebut terlihat jauh lebih gelap dibandingkan cerita lainnya yang ada di Jujutsu. Bahkan jika diperhatikan lebih jelas lagi beberapa cerita, bisa dikatakan beberapa momen itu di Jujutsu Kaisen terdengar sangat berlebihan dan cukup ekstrim jika dilihat dari pandangan umum. Nah, karena itu, kali ini kita akan membahas beberapa momen-momen tersuram di sepanjang cerita Jujutsu Kaisen hingga saat ini. Pertama, perbudakan spiritual Yuta terhadap Rika. Salah satu alasan Yuta Okkotsu menjadi favorit para penggemar di Jujutsu Kaisen adalah kisah masa lalunya yang cukup menyedihkan, namun indah dilihat. Nah, kisah seorang anak laki-laki pemurung dan penakut yang tidak bisa berteman karena memiliki roh sahabat masa kecil di dekatnya membuat kalian para penggemar bersimpati padanya. Dan tentu saja karena hal itu membuatnya khawatir untuk dirinya Yuta berteman dengan orang lain jikalau terjadi sesuatu hal seperti Rika. Maka hal itu juga pastinya akan menghantui dirinya. Tapi kenyataannya bukan perasaan kehilangan Rika di saat kematiannya yang menyebabkan dia menjadi kutukan. Namun sebaliknya, kesedihan, keterkejutan, dan ketakutan Yuta setelah menyaksikan kematiannya lah yang menghalangi Rika memasuki dunia alam baka dan menyebabkan dia menjadi roh terkutuk bagi Yuta. Selain itu, perasaan Yuta lah yang juga membuatnya percaya bahwa tempat barunya sebagai kutukan adalah untuk melindungi Yuta dengan segala caranya. Artinya, walaupun di luar keinginannya, ketidakmampuan Yuta dan keengganan Yuta untuk menutup kematian Rika itu memaksanya menjadi roh jahat yang tidak pernah dia inginkan. Kedua, pembunuhan Riko Amanai. Terlepas dari kepribadiannya yang ceria, Riko Amanai memiliki kehidupan masa lalu yang terlihat tragis. Orang tua Riko Amanai dibunuh ketika dia masih balita, dan dia hampir tidak punya teman masa kecil kecuali walinya, Misato. Dan ketika dia mengetahui bahwa dia cocok dengan Master Tengen untuk membutuhkan wadah manusia untuk dimiliki atau dia akan kehilangan wujudnya, Riko kemudian bersedia membiarkan dirinya untuk menjadi wadah Tengen dan bersatu dengannya. Dan hal itu dia putuskan karena kesendiriannya dalam kehidupannya. Dan bagi Riko Amanai, menurutnya tidak banyak lagi yang dia bisa lakukan dalam kehidupannya saat ini. Maka dari itu dia melakukan hal tersebut. Namun, setelah bertemu Gojo dan Geto yang bertugas membawanya ke Master Tengen, hatinya pun kemudian berubah. Dan petualangan mereka bersama dengan Gojo dan Geto itu membangkitkan kegembiraan Riko di dalam dirinya yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dan akibatnya dia mulai menyesali keputusannya untuk menjadi wadah dari Tengen. Nah, setelah Geto menjelaskan kepadanya bahwa dia bisa membatalkan keputusannya, Riko Amanai kemudian memutuskan untuk melakukannya dan membuat dirinya membatalkan kontrak kepada Tengen. Namun begitu dia memutuskan untuk tidak bergabung dengan Tengen dan menikmati kehidupan normal seperti orang lainnya, tiba-tiba Toji Fushiguro langsung menembaknya tanpa basa-basi. Dan hal tersebut secara tragis mengakhiri hidup seseorang yang juga penuh dengan tragedi dalam hidupnya yang hampir merubahnya menjadi lebih baik. Maka dari itu, hal ini termasuk momen yang cukup menyedihkan, yang mana Riko Amanai yang telah memiliki kehidupan yang suram, dia tidak memiliki kesempatan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Karena itu, dia langsung terbunuh di tangan Toji Fushiguro dengan sangat cepat. Ketiga, kematian Nobara yang terlalu cepat sebagai salah satu karakter utama. Meskipun Gojo mungkin menjadi perhatian di cerita bagian sebelumnya saat dia disegel, tapi setelah itu Nobara Kugisaki adalah bintang utamanya yang menjadi perhatian banyak orang. Nah, sebagai gadis desa yang hidup di kota besar, Kugisaki Nobara memberikan keseimbangan yang menyegarkan dalam timnya, yaitu pada Megumi yang terlihat pemurung dan Yuji yang selalu bersemangat. Terlebih lagi, dia memiliki teknik bawaan yang terlihat sangat hebat. Dan meskipun GG Akutami telah memberikan kode atau clue bahwa beberapa karakter akan hidup atau beberapa karakter utama akan mati, tapi kita tidak ada yang menduga bahwa kematian Nobara akan datang secepat itu. Awalnya tidak hanya mengejutkan karena kejadiannya yang begitu tiba-tiba, tetapi hal itu juga terlihat sangat suram. Hal ini karena
Hanya dengan tempelan tangan Mahito, setengah wajah Nobara langsung hancur dengan cara yang mengerikan. Dan hal ini benar-benar membuat Nobara sebagai salah satu kematian yang paling menyedihkan di antara para karakter Jujutsu lainnya yang meninggal. Dan kejadian ini juga memperjelas bahwa perang melawan kutukan jahat seperti Mahito hanyalah sebuah pertarungan di mana siapapun saja bisa mati secara tiba-tiba, bahkan karakter utama sekaligus. Keempat, putra atau anak dari Kenjaku. Sebagai roh terkutuk manusia atau Death Painting Worm, Choso dan saudara-saudaranya yaitu Kechizu dan Eso, mereka adalah sosok yang belum pernah ditemui atau diperlihatkan sebelumnya di komunitas penyihir Jujutsu di masa lalu. Di sisi lain, jauh sebelum Kenjaku merasuki jenazah Suguru Geto, Kenjaku dikenal sebagai Noritoshi Kamo, dan saat memakai tubuh Noritoshi, pada suatu hari saat menjalani kehidupannya sebagai Noritoshi Kamo, Kenjaku bertemu dengan seorang wanita yang bisa mengandung anak terkutuk manusia. Dan karena tertarik dengan potensinya, Noritoshi Kenjaku memenjarakannya dan memaksanya untuk menjadi orang tua dari Kurzworm Death Paintings yang terdiri dari Choso, Kechizu, dan Eso dengan melakukan hal yang keji berkali-kali kepadanya, yang mana cara tersebut tidak manusiawi dan dilakukan berkali-kali oleh Kenjaku. Bahkan Kenjaku juga menggunakan roh kutukan kepada wanita tersebut bersamaan dengan dirinya Kenjaku sendiri sebagai Noritoshi. Dan selain itu, situasi ini semakin diperparah dengan fakta bahwa wanita tersebut awalnya mencari perlindungan dengan Noritoshi Kamo karena keluarganya telah mengusirnya, dan itu akibat dia tidak dapat mengandung anak manusia yang normal. Maka dari itu, dengan kesempatan tersebut, Kenjaku yang berada pada Noritoshi Kamo langsung memanfaatkan wanita tersebut sebagai bahan penelitiannya, sehingga hal itu menghasilkan Choso, Kechizu, dan Eso, walaupun dengan cara yang mengerikan kepada wanita tersebut. Kelima, Maki membantai seluruh klan Zenin. Sejak kelahirannya, sebenarnya tidak ada ikatan kekeluargaan antara Maki Zenin dan klannya. Maki Zenin yang sebenarnya berasal dari salah satu 3 klan penyihir besar di Jujutsu Kaisen, dia terlahir dengan tidak memiliki kemampuan energi terkutuk atau teknik terkutuk bawaan, sehingga hal itu membuat dirinya dikucilkan dari keluarganya. Dan dia dianggap tidak berharga, bahkan ayahnya pun tidak memperdulikannya. Namun demikian, Maki terus berusaha untuk membuktikan dirinya bahwa dia layak mendapatkan pengakuan dari klannya dengan berfokus kepada kemampuan fisiknya yang seperti pahlawan super. Dan kemampuannya saat itu adalah hasil dari pemisahan kemampuan penyihir miliknya dengan saudara kembarnya, yaitu Mai Zenin. Saudara kembarnya tersebut, Mai Zenin, menerima sebagian besar kemampuan bawaan keluarganya. Beda dengan Maki Zenin, maka dari itu hanya Maki Zeninlah yang dikucilkan dari keluarganya. Tapi karena ikatan yang kuat terhadap saudaranya, setelah kejadian di Shibuya, Maki yang dihukum oleh keluarganya saat keadaan sekarat, Mai pun saudaranya langsung menolongnya. Dan setelah pengorbanan Mai Zenin yang diperlukan baginya untuk menjadi Toji yang baru di Jujutsu Kaisen, Maki Zenin akhirnya memutuskan untuk membalas dendam pada keluarganya dan klannya sendiri. Dia melakukan dengan cara yang paling brutal, dengan menganiaya setiap anggota klan dan membunuh mereka, bahkan termasuk kedua orang tuanya. Dan hal tersebut menjadi salah satu momen tersuram bagi Maki Zenin secara pribadi, yang mana Maki Zenin membunuh seluruh keluarganya, bahkan kedua orang tuanya. Keenam, kematian Gojo saat melawan Sukuna. Kematian Gojo di tangan Sukuna mungkin saja menjadi momen tersuram bagi penggemar Jujutsu Kaisen. Namun hal tersebut tidak hanya disadari oleh kebrutalan metode pembunuhan yang dilakukan oleh Sukuna. Sebaliknya, bagian terbesar dari momen suram saat itu muncul dari sisa-sisa kejadian kelam lain di serial Jujutsu Kaisen sepeninggalannya. Selama dia masih hidup, Gojo terus menjalankan gagasan dan harapan bahwa penyihir jahat dan kutukan ganas dapat dikalahkan olehnya, dan dia akan selalu menang. Tapi hal itu memang sebagian benar. Dan bahkan Kenjaku sangat takut dengan ancaman yang diajukan oleh Gojo terhadap rencananya, sehingga Kenjaku berusaha keras untuk mengesampingkannya dan menghindarinya. Dan meskipun Gojo mungkin sudah cukup dewasa untuk percaya bahwa kehadirannya tidak lagi diperlukan, hanya sedikit orang yang percaya bahwa dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan kepergiannya. Dan sebaliknya, ada ketakutan yang nyata di komunitas penyihir Jujutsu bahwa kemenangan Sukuna atas Gojo menandai dimulainya era paling kelam yang pernah ada di dunia Jujutsu setelah kehilangan Gojo, sang penyihir terkuat yang mengatasi semua masalah.
Dan demikian adalah pembahasan tentang beberapa momen tersuram di sepanjang cerita Jujutsu Kaisen hingga saat ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Goodbye.